Amin, puji Tuhan. Saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop dari cerita ini di mana dikatakan orang kaya yang sukar masuk di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kalau kita melihat latar belakang kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya raya. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Jualah segala milikmu dan bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ikutlah aku." Pada saat itu, orang muda yang kaya ini, saudaraku, dia pergi. Dia sedih kalau dia meninggalkan, yaitu kekayaannya, hartanya. Saat itu Tuhan Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk di dalam lubang jarum. Saudara, apakah Yesus ini terlalu melebih-lebihkan dengan perkataan lebih gampang, lebih mudah seekor unta masuk di dalam lubang jarum? Memang benar, Tuhan Yesus di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, di dalam khotbah-khotbahnya, dimanapun berada, sering Tuhan Yesus melakukan, yaitu perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita melihat latar belakang dari kota Yerusalem, memang saudaraku, di saat sore hari, pintu-pintu gerbang di kota Yerusalem, tembok Yerusalem itu pada sore harinya ditutup semuanya. Nah, tapi yang dibuka yaitu pintu yang kecil, saudaraku. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus. Mungkin masih banyak seorang hamba Tuhan mengatakan itu ada pintu lubang jarum di tembok Yerusalem itu. Saudara, kalau kita tahu sejarah, tahun berapa ada yang namanya pintu gerbang, yaitu jarum. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus belum ada yang namanya pintu gerbang jarum ini. Tetapi Tuhan Yesus hanya memberikan suatu perumpamaan, karena pada sore hari pintu-pintu gerbang yang besar-besar semuanya ditutup, tinggal yang kecil. Maka pada saat itu, kalau ada unta yang lewat atau orang-orang yang lewat, hanya lewat pintu yang kecil itu, bukan pintu gerbang yang besar-besar, karena sudah ditutup, saudara. Maka dari itu, saudara, saat unta ini mau masuk ke lubang, yaitu pintu ini yang sempit ini, maka dia harus menurunkan barang-barang yang ada di dalam punggungnya. Kita tahu
unta adalah binatang yang paling jinak, salah satunya. Maka waktu dibawa ke pintu yang sempit itu, ke lorong itu, dia menurut saja. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, apakah tidak salah Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan seperti itu? Kok seekor unta? Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir sampai situ, saudara. Kita ingat, orang-orang Yahudi zaman itu, mungkin sampai zaman sekarang, yang namanya binatang unta adalah salah satu binatang yang haram. Tetapi kenapa Tuhan Yesus kok malah membuat suatu perumpamaan hewan unta itu? Saudaraku pernah berpikir seperti itu? Binatang unta adalah binatang yang haram, yang najis, saudaraku. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan seperti itu? Unta yaitu menggambarkan kehidupan orang-orang yang berdosa. Sebab kalau orang berdosa, kalau Tuhan melawat dia, dia mau merendahkan diri, mau melepaskan bebannya, melepaskan beban kehidupan mereka, dan mereka mau mengikut Yesus. Saudaraku, unta-unta ini adalah kita semuanya. Kalau kita ingin masuk di dalam kerajaan surga, diumpamakan jalan yang sempit. Saudaraku, kita adalah unta-unta itu harus meletakkan, menanggalkan segala beban dosa, segala beban kekhawatiran, apapun juga. Saudaraku, mari kita tanggalkan. Sebab kita seperti unta ini, binatang yang haram, yang najis. Kita itu adalah orang-orang berdosa semuanya. Kalau pada waktu dituntun oleh sang majikannya itu masuk di dalam lubang yang sempit, unta ini menurut, begitu juga kita harus juga menurut, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, mari kita menanggalkan segala ego kita, menanggalkan iri hati kita, kesombongan kita. Kita tanggalkan, saudaraku, dan kita mau masuk di dalam lorong ini, pintu yang sempit ini, dengan mau merendahkan diri. Saat ini, saudaraku, Tuhan mengajak saudara semuanya, walaupun kita adalah dikatakan orang-orang yang najis, orang-orang yang haram, tetapi Tuhan memberikan suatu perumpamaan yang sangat indah, di mana lebih mudah seekor unta masuk di dalam lubang jarum. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita kalau mau turut serta Tuhan Yesus, kita tanggalkan, kita nurut saja sama majikan kita, Tuhan Yesus, maka unta ini bisa masuk ke dalam gerbang, yaitu tembok ini, saudaraku. Setelah melewati tembok ini, mereka mengalami suatu kelegaan, kesukaan, sukacita yang besar. Itu juga kita. Mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.